Terdapat beberapa istilah yang beragam dalam hukum perburuhan dan hukum ketenagakerjaan. Salah satunya adalah buruh, pekerja, karyawan, pegawai, kuli, tenaga kerja, majikan, dan pengusaha. Buruh. Buruh sendiri sering dipakai sebagai sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Buruh sejak dulu diidentikan dengan pekerjaan yang kasar, pendidikan yang rendah, dan penghasilan yang rendah pula. Selanjutnya adalah hukum ketenagakerjaan. Menurut Molenar Alam Asikin pada tahun 1993 menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja, serta antara tenaga kerja dan penguasa. Istilah hukum ketenagakerjaan lebih tepat dibanding dengan istilah hukum perburuhan, karena hukum ketenagakerjaan memiliki unsur-unsur. Yang pertama, serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis, dan yang kedua, mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau majikan. Yang ketiga, adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain dengan mendapatkan upah sebagai balas jasa. Yang keempat, mengatur pelindungan pekerja atau buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja atau buruh, dan sebagainya. Selanjutnya, hukum ketenagakerjaan tidak mencakup peraturan. Yang pertama, swapekerja atau kerja dengan tanggung jawab atau resiko sendiri. Yang kedua, kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan. Dan yang ketiga adalah kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi atau perkumpulan. Asas, tujuan, dan sifat hukum ketenagakerjaan. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi dan asas adil dan yang merata. Tujuan. Menurut Manulang bahwa tujuan hukum ketenagakerjaan ialah yang pertama, untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan. Yang kedua, untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Sifat yang pertama, hukum ketenagakerjaan bersifat privat atau perdata. Yang kedua, hukum ketenagakerjaan bersifat publik. Yang ketiga, hukum ketenagakerjaan bersifat imperatif. Yang keempat, hukum ketenagakerjaan bersifat fakultatif. Selanjutnya, pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan. Menurut Oesman, terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang mengatur masa sebelum bekerja atau pre-employment, yang kedua masa selama bekerja atau during employment, dan yang ketiga adalah masa setelah bekerja atau post-employment. Yang pertama adalah masa sebelum bekerja atau pre-employment, yaitu masalah pengadaan tenaga kerja yang meliputi pengaturan lowongan kerja, pengarahan dan penempatan tenaga kerja merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua adalah masa selama bekerja atau during employment, yaitu masa selama hubungan kerja. Masa ini merupakan substansi dari hukum ketenagakerjaan. Yang ketiga adalah masa setelah bekerja atau post-employment, yaitu masa yang berkaitan dengan permasalahan seperti sakit yang berkepanjangan, hari tua, pensiun, tunjangan kematian. Menurut Suepomo, hubungan kerja ialah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian. Unsur hubungan kerja yang pertama adanya pekerjaan, yang kedua adanya perintah orang lain, yang ketiga adanya upah, yang keempat terbatas waktu tertentu karena tidak ada hubungan kerja yang berlangsung terus-menerus. Perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu yaitu buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain yaitu majikan dengan upah selama waktu tertentu. Berdasarkan jangka waktunya, perjanjian kerja dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang kedua, perjanjian kerja waktu tertentu.
Perjanjian kerja tidak tetap. Perjanjian kerja tidak tetap meliputi yang pertama, perjanjian kerja perseorangan atau dengan masa percobaan 3 bulan, yang kedua, perjanjian kerja harian lepas, dan yang ketiga, perjanjian kerja borongan. Selanjutnya, perjanjian kerja tetap adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan meminta upah dan tanpa adanya pembatasan waktu tertentu. Perlindungan tenaga kerja. Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi yang pertama, perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha. Yang kedua, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh, perempuan, anak, dan penyandang cacat. Dan yang keempat adalah perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah perlindungan ekonomis, kedua adalah perlindungan sosial, yang ketiga adalah perlindungan teknis. Demikian